Oke. Oke. Nah, dari teman-teman yang non-IT nih, kenapa mau, ikut gitu atau join untuk, belajar di mini coding bootcamp ini? Boleh ditulis juga nih di kolom chat. Kebanyakan ingin switch karir, oke. Oke oke. Nah, untuk hari ini gitu masih bersama dengan Mas Hasan juga nih gitu dari Ruang Guru. Nah, di malam hari ini kita akan bahas, materi lebih ke bidang front end-nya nih gitu. Nah, dari Mas Hasan sendiri kira-kira untuk hari ini kita akan bahas apa aja nih, Mas? Hari ini ya kita bakal bahas seluk-beluk tentang front end sih. Apa aja front end Oke. itu tugasnya, terus script-nya kayak gimana. Oke. Nah, dari Mas Hasan sendiri nih, apakah udah siap untuk menyampaikan materinya, sharing ke teman-teman pada malam hari ini? Siap Kak, siap banget. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman nih yang baru join hari ini dan, belum ikutan yang kemarin, Mas Hasan ini adalah, salah satu alumni dari Immersive Program gitu, salah satu, program yang ada di Altera Academy. Nah, mungkin boleh ceritain lagi nih Mas, Hasan untuk pengalamannya dulu ikut di Immersive Program. Oh ya, oke. Ya jadi cerita dikit ya. Jadi tadi yang dari pertanyaan Mbak Revin ya, ada banyak yang dari non-IT itu, kita punya satu background yang sama ya, aku juga non-IT, terus pengen switch karir juga dan akhirnya kesampaian gitu. Jadi dulu, aku memutuskan ikut program imersif dari Alter Academy, ikut, namanya Alphatech Academy waktu itu selama 3 bulan, diajarin semuanya dari awal tentang algoritma dasar-dasarnya sampai ke web development gitu. Jadi akhirnya bisa berkarir di front end sampai sekarang. Oke. Dulunya jurusan apa nih, Mas Hasan? Jurusannya aku dari matematika. Oke. Nah, ini teman-teman bisa jadi, semangat juga nih buat teman-teman yang non-IT yang ingin berkarir, atau ingin switch karir juga nih gitu. Ada contohnya seperti Mas Hasan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, dipersilakan Mas Hasan untuk, sharing materi front end hari ini. Oke, terima kasih. Aku share dulu ya. Oke. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Sorry sorry. Bentar. Oh, kok nggak buka dari awal. Oke, mulai ya. Selamat malam semuanya, serta ICP. Sebelumnya, yang kemarin udah sempat ikut mungkin udah kenal ya, tapi aku kenalin lagi, aku Hasan Mubarak, sekarang, bekerja sebagai front end developer di Ruang Guru. Hari ini aku bakal sharing dikit tentang, eee, apa aja tentang front end gitu. Jadi tentang seluk-beluknya, apa aja tugasnya, definisinya, terus skill-skill apa yang dibutuhkan, terus tips-tips untuk menjadi front end profesional. Terus nanti aku juga bakal, intro dikit tentang React, React itu apa, terus sama bakal bahas juga career path-nya gitu. Oke, kita langsung mulai ya. Oke, jadi yang pertama, eee, kita balik lagi ke web development gitu ya. Jadi di dalam dunia web development itu dikenal ada 3 bagian gitu ya, atau 3 pembagian gitu. Jadi ada back end, ada front end, sama full stack. Back end kemarin udah aku jelasin ya, panjang lebar back end itu apa. Jadi kalau di web development, back end itu, eee, salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk, memproses logic dari web atau aplikasi yang kita buat gitu ya. Jadi, mereka yang berurusan dengan data dan sebagainya. Sedangkan front end itu, yang bagian depannya gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab untuk, menampilkan user interface, nanti aku jelasin lagi ya, menampilkan user interface untuk bisa dilihat oleh user, sehingga user itu bisa interact dengan aplikasi kita gitu.
Nah, di tengah-tengahnya ada full stack gitu. Full stack ini berarti dua-duanya ya. Jadi biasanya ada engineer yang title-nya itu full stack gitu. Berarti mereka itu ngerjainnya dua-duanya gitu. Jadi dari sisi back end-nya juga dari sisi front end-nya gitu. Kayak gitu. Malam ini kita fokuskan di front end aja gitu ya. Oke, ini aku tutup dulu. Jadi apa itu front end? Sebentar ini buka lagi. Oke, jadi apa itu front end? Front end itu adalah sebuah peran dalam pengembangan website yang berfokus pada tampilan yang digunakan oleh pengguna website kita atau user interface gitu ya. Jadi yang karena namanya front end ya bagian depan ya, mereka itu bertanggung jawab untuk menampilkan user interface atau ya antar muka yang bakal dilihat langsung oleh user untuk bisa berinteraksi dengan aplikasi kita gitu ya. Ini definisinya gitu. Nah, front end itu nggak sama dengan web designer atau UI atau UX dan animator ya. Jadi ada role tersendiri yang jadi desainer tuh aplikasi kita buat itu up ya atau istilahnya apa ya layout gitu. Jadi biar ada semacam bayangan nanti teman-teman engineer itu mau bikin kayak gimana. Nah itu tanggung jawabnya desainer. Ini beda dengan front end karena desainer ini yang membuat istilahnya yang membuat desainnya dari awal gitu ya. Mereka biasanya pakai tools kayak Photoshop atau Illustrator gitu ya. Atau sekarang yang lagi hype itu mereka pakai Figma gitu untuk membuat desainnya. Nah, itu role-nya beda dengan front end ya. Front end itu bukan berurusan dengan itu. Untuk yang urusan desain, terus user experience, ini tugas mereka ini, tugas tiga ini. Biasanya tiga ini masuknya di bagian produk ya, bukan di bagian teknologi gitu. Kalau front end kan masuknya ke teknologi ya. Kalau tiga ini biasanya masuknya di bagian produk. Gitu. Oke, terus ke tugasnya front end itu apa aja gitu. Jadi tugasnya itu yang pertama, mereka harus bisa merealisasikan tampilan atau memastikan tampilan sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan. Jadi desain tadi kan yang dibikin sama tim UI UX ya, atau tim desain gitu. Nah, tugasnya front end adalah merealisasikan tampilan yang sudah dibikin itu gitu. Terus kemudian memastikan fungsionalitas yang diharapkan. Jadi kalau misal kalau misal dari tim desain aja, mereka kan cuma bikin prototipe ya atau cuma mock up gitu. Di situ kan ibaratnya apa ya? Kita cuma membuat desain yang enggak di situ tuh enggak interaktif gitu, enggak dinamis. Nah, tugasnya front end adalah bisa mewujudkan prototipe itu yang benar-benar real gitu. Punya functionality dan bisa interaktif gitu. Jadi bisa dipakai sama user kita. Terus kemudian menampilkan dan mengirim data dari dan kepada user secara tepat. Nah, tadi kan di web development tadi ada ada sisi back end ya, yang mereka itu responsibility-nya adalah mengirimkan data gitu. Nah, yang tugasnya front end adalah um, mengolah respon data dari tim BE tadi di bagian kliennya gitu. Jadi tim front end itu kita mendapatkan data dari BE, terus kita bisa menampilkan data tersebut sesuai logic yang ada di aplikasi kita gitu. Terus kemudian nextnya adalah memastikan desain web itu kompatibel untuk dipilih dari smartphone. Jadi kalau teman-teman sendiri ya, kalau misalnya aku tanya dari teman-teman sendiri, lebih banyak mana teman-teman itu akses internet dari HP sama dari laptop atau PC gitu. Pasti kan teman-teman mostly kebanyakan buka browser atau buka aplikasi itu dari HP ya. Jadi kita sebagai front end itu salah satu tugasnya adalah memastikan web yang kita buat itu bisa kompatibel atau responsif gitu kalau dilihat dari smartphone. Kan kita nggak mungkin ya kalau misal kalau kita lihat YouTube di
di desktop gitu ya, di komputer, di layar besar itu kan di situ tampilannya misal ada satu ya video player besar gitu ya. Terus di sampingnya ada banyak rekomendasi video yang lain. Kan tampilan kayak gitu kalau ditampilkan di handphone kan nggak mungkin ya, karena layar handphone tuh kecil gitu. Nah, tugas front end adalah memastikan tampilan itu kalau di mobile tetap bisa tetap bisa Jadi tetap sesuai tanpa mengoptimasi website. Optimasi di sini tuh maksudnya performance yang cepat gitu. Jadi misalnya misal nggak loadingnya nggak lama gitu ya. Jadi bayangin kalau misalnya ada satu website, kita mengakses satu website, terus di situ tuh buat ngerender pertama kali aja lama banget. Itu kan pasti kita bakal kesel ya. Nah di sini salah satu tugasnya front-end adalah memastikan itu tuh tidak terjadi gitu. Jadi kita harus memastikan website yang kita bikin itu tetap optimal, gitu, biar bisa cepat untuk bisa ditampilkan kepada user. Kayak gitu, itu tugasnya front end teman-teman ya. Oke, next. Nah, ini salah satu contohnya, ini tampilannya Facebook ya. Kalau teman-teman buka ini kalau nggak salah buka di layar desktop ya, atau layar laptop gitu. Tampilannya kayak gini. Jadi tugasnya front end nanti kita harus membuat misalnya ini nih, ada grid buat menampilkan foto di sini. Terus kita bikin lingkaran-lingkaran ini untuk menampilkan story gitu ya. Terus di sini juga kita membuat menu navigasinya, biar user itu bisa pindah-pindah dari satu halaman lain dari satu halaman ke halaman lain itu biar lebih cepat gitu. Terus di sini juga menampilkan chatnya gitu. Nah ini misalnya ini maksudnya tampilan responsif ya. Jadi kalau misal kita membuat website, itu kita harus memastikan ketika website kita itu diakses di handphone, itu tampilannya mirip kayak kalau kita buka aplikasi natif gitu ya. Jadi dia misalnya kalau di desktop itu ada dua card yang tampil sejajar, tampil berdampingan. Kita pastikan di layar handphone itu dia tampilnya ke bawah gitu. Jadi user itu bisa scroll kayak gitu. Terus nextnya adalah ini pertanyaan penting juga ya. Mengapa front end gitu? Kan di role di web development ada banyak ya tadi ya. Ada full stack, ada back end juga. Terus ada kalau di luar web ada misalnya mobile developer. Terus kemarin sempat bahas juga di career path-nya tim BE itu ada kayak bagian security, terus tim infra, arsitek. Tapi kenapa kita harus front end? Karena front end ya salah satu role yang demand-nya cukup besar gitu ya. Jadi banyak perusahaan tuh yang masih butuh banget dengan role front end. Jadi kalau kita lihat nih, ini salah satu hasil riset dari teman-teman Alta ya. Ada lowongan front end dengan gaji sekian. Ini untuk role front end ya, bukan untuk senior. Jadi untuk yang front end biasa ini dengan salary sekian tuh udah lumayan gede gitu. Jadi belum lagi kalau misal kita nanti udah naik apa namanya, misalnya kita bisa promote sampai titel kita jadi senior gitu, pasti salary-nya bakal bisa lebih gede lagi gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi alasan untuk kenapa kita pilih front end salah satunya adalah ya karena emang demand-nya gede sehingga pasti di situ teman-teman bakal dapat benefit yang gede juga gitu. Gitu. Nah, terus next-nya adalah sekarang gimana kalau misal teman-teman tuh pengen serius untuk menjadi seorang front end developer profesional gitu. Apa aja yang harus kita persiapkan, yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama adalah skill yang harus dikuasai gitu ya. Jadi jelas di front end itu ada 3 teknologi yang benar-benar wajib banget buat dikuasai. Yaitu yang pertama di sini ada HTML ya. HTML biasanya jadi satu sama CSS gitu. HTML sama CSS ini yang bertanggung jawab sebagai layouting-nya gitu.
Terus kemudian ada JavaScript. JavaScript ini bahasa pemrograman yang bertanggung jawab untuk membuat website kita itu jadi interaktif gitu. Selain JavaScript-nya ada juga framework-nya gitu. Jadi nanti kita sebagai front end itu biasanya tidak secara langsung menggunakan teknologi HTML sama JavaScript ini ya. Karena kalau kita bikin dari awal itu bakal ribet banget gitu yang harus kita setup. Makanya sekarang udah banyak yang namanya framework yang membantu kita untuk membuat aplikasi front end itu bisa lebih cepat gitu. Selain itu, skill yang harus dikuasai juga adalah versioning control ya. Jadi version control itu tools yang membantu kita untuk bekerja secara kolaboratif dalam satu tim. Karena kan biasanya kita dalam satu project nggak mungkin ya dikerjain sendirian. Ya bisa aja sih dikerjain sendirian. Tapi kan pasti kita kerjanya itu dalam satu tim gitu sama developer lain. Nah, di sini kita butuh tools yang namanya versioning control sehingga pekerjaan kita dengan pekerjaan developer lain itu bisa kayak gitu. Ini skill wajibnya front end gitu ya. Nah, ini biasanya kalau kita menganalogikan teknologi yang dipakai di front end ya. Jadi kan tadi sempat aku sebutin di front end itu ada 3 bagian yang fundamental yang membentuk satu halaman, yaitu HTML, JavaScript, sama CSS-nya. Nah, HTML itu kalau dianalogikan sama tubuhnya manusia, itu kayak rangka rangka tulang gitu ya, skeletonnya. Jadi HTML itu yang seperti seperti rangka dalam tubuh manusia yang bertugas untuk membuat kita itu bisa berdiri tegak gitu. Terus kemudian kalau bayangin kalau tubuh kita itu cuma terdiri dari tengkorak kan pasti serem ya. Kalau kita lihat orang terus misal dia nggak ada ototnya atau nggak ada bagian luarnya kan pasti serem banget. Itu sama kayak halaman kita kalau misal nggak ada JavaScript atau CSS-nya gitu. Kalau misal cuma HTML doang kan pasti bakal boring banget gitu tampilannya. Kalau nggak bisa dibilang serem ya. Makanya ada JavaScript yang membuat halaman website kita itu bisa lebih interaktif. Makanya di sini dianalogikan tuh dengan otot gitu ya. Jadi kita kan tahu kalau tulang itu kalau nggak ada otot ya nggak bisa digerakkan gitu ya. Dia kan istilahnya apa? Sistem gerak aktif gitu ya. Jadi tulang itu sistem gerak pasif, otot itu sistem gerak aktif. Yang membuat HTML itu menjadi lebih dinamis atau interaktif adalah JavaScript. Nah, setelah kita punya HTML JavaScript, tetap aja tampilannya meskipun udah punya functionality ya. Jadi misal kita udah punya satu halaman yang udah ada HTML sama JavaScript-nya, itu secara functionality udah jalan gitu. Tapi kan tetap aja di situ bakal nggak ada sisi yang menarik gitu dari website kita. Nah, karena itu ada satu lagi teknologi yang namanya CSS. CSS ini kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Itu bisa nanti di-searching kenapa namanya kayak gitu. Tugasnya adalah untuk membuat tampilan dari website kita itu menjadi menarik gitu. Jadi yang awalnya cuman kayak kosongan dengan satu functionality dengan CSS, maka website kita itu menjadi jauh lebih sedap buat dipandang gitu ya. Berarti kalau kita udah punya HTML, JavaScript plus kita sempurnakan dengan CSS, maka kita seakan udah punya satu tubuh manusia yang lengkap gitu dengan functionality dan tampilannya gitu. Kayak gitu. Oke, next itu fase 1 apa yang harus kita persiapkan gitu ya sebagai front end. Yang jelas pertama kita harus menyiapkan kode editor dan basic layout-nya. Kode editor ini apa? Editor ini maksudnya tools yang membantu kita untuk menuliskan kode program kita ya. Kode editor itu ada banyak di internet ada banyak ya.
selain Visual Studio Code seperti yang disebutin di sini ada misalnya ada Atom, ada Vim juga yang lebih basic. Tapi salah satu yang paling populer dipakai sama teman-teman developer itu Visual Studio Code. Jadi nanti teman-teman bisa bisa searching Visual Studio Code terus bisa coba install di komputer masing-masing gitu. Nah, setelah kita punya editor, kita persiapkan juga nanti HTML, CSS, sama ini Bootstrap ini tadi yang sempat aku sebutin framework ya. Jadi Bootstrap ini salah satu framework dari CSS gitu, yang bisa membantu kita untuk mengimplementasikan CSS di halaman kita itu secara lebih mudah. Jadi nggak secara manual from scratch. Awal gitu. Jadi bisa apa namanya? Kayak kelas bisa menuliskan semua kode. Jadi teman-teman nih bisa pakai teks tersebut sampai membuat user interface yang rapi sesuai contoh desain yang sudah ada gitu. Jadi misal, nah di sini misal teman-teman bisa buka halaman loginnya Facebook ya. Ini halaman login awal. Sorry, Mas Hasan. Iya Kak. Tadi boleh diulangin, soalnya nge-lag nih gitu. Takutnya nanti ada misinformasi juga gitu. Oke. Sebentar. Tadi sampai mana ya Kak ya? Di sini. Boleh diulang lagi aja, nggak apa-apa Mas. Oke. Misal pengen nyoba-nyoba ya dari awal nyoba setup Visual Studio Code di lokalnya teman-teman di internet banyak ya. Basicnya HTML gitu, bikin satu body atau satu header, satu body sama satu footer gitu. Terus nanti dibikin juga CSS-nya. Nah teman-teman bisa nyoba-nyoba itu dengan mengacu pada desain atau website yang udah ada. Contohnya misalnya di sini. Jadi teman-teman misal pengen mengcloning atau menduplikat halaman loginnya Facebook gitu ya. Jadi teman-teman bisa buka halaman awal loginnya Facebook, terus itu ada form gitu. Nah teman-teman bisa nyoba nih pakai HTML, CSS, bisa membuat tampilan kayak gini semirip mungkin gitu. Itu bisa menjadi satu cara awal biar teman-teman nanti tahu basic-basicnya HTML itu kayak gimana gitu, terus CSS-nya kayak gimana, kayak gitu. Oke, terus nextnya setelah kita setup teknologinya, kita bisa melanjutkan dengan baca-baca dokumentasi atau tutorial gitu ya. Jadi biar teman-teman itu ada guide gitu ya, itu bisa mencari satu sumber gitu yang bisa jadi sumber belajar teman-teman, terus diikutin tutorialnya gitu. Dilihat juga dokumentasinya dari HTML, CSS itu kayak gimana. Kan CSS itu nanti ada banyak banget ya sintaksnya ya. Nah itu di situ di internet itu udah banyak yang menyediakan dokumentasi resmi gitu terkait sintaks-sintaks CSS itu apa aja, fungsinya apa aja gitu. Terus yang penting juga teman-teman tuh kalau bisa punya rasa ingin tahu ya atau curiosity yang tinggi gitu. Biar teman-teman tuh bisa tetap apa istilahnya ya, bisa tetap punya passion di bidang ini gitu. Jadi kalau misal teman-teman nggak punya curiosity kan, misal nanti punya pengen ngerjain satu challenge gitu ya, terus di situ ada blocker yang susah banget buat di solve gitu. Teman-teman bisa nyerah kalau misal nggak punya curiosity atau rasa ingin tahu gitu. Jadi harapannya teman-teman tuh punya curiosity yang tinggi. Terus fokus, terus coba juga buat halaman website banyak-banyaknya. Jadi ini cerita personal juga. Dulu aku juga biar terbiasa atau bisa memahami sintaksnya HTML, CSS, JavaScript itu aku nyoba gitu dari awal. Mencoba mengcloning atau menduplikat
halaman website yang udah ada, terus aku coba sendiri di lokal. Aku coba bikin tampilannya tuh bisa semirip mungkin. Terus terakhir, kalau udah, teman-teman coba nanti atur responsifnya gitu. Jadi tadi salah satu tugas frontnya adalah memastikan kompatibilitas website kita ketika ditampilkan di layar handphone gitu ya. Jadi setelah kita membuat satu website yang sudah bagus gitu ya, itu harapannya kita handle tampilannya ketika ditampilkan di layar mobile gitu. Jadi biar responsif dan ketika user pas buka website kita di mobile itu tampilannya nggak rusak gitu ya. Udah sesuai mirip kayak aplikasi mobile gitu. Kayak gitu. Terus nextnya adalah setelah tadi ya, setelah kita setup semuanya, itu kita bisa mulai buat belajar framework. Jadi tadi udah sempat aku singgung ya, framework itu kumpulan dari library yang membantu kita untuk membuat aplikasi itu nggak perlu dari scratch gitu. Jadi framework itu menyediakan banyak interface ya atau antarmuka atau properti yang bisa langsung kita pakai sehingga kita tuh nggak perlu membuat atau menuliskan kode itu dari awal banget gitu. Jadi pasti nanti dalam membuat satu halaman itu kalau kita nggak pakai framework itu pasti bakal ribet banget karena di situ ada banyak banyak flow logic yang kalau kita bikin sendiri dari awal itu bakal panjang gitu. Terus kita juga rentan muncul bug ya karena kita kan pasti nggak teliti gitu ya. Jadi di sini ada gunanya frameworks untuk membantu kita itu mengatasi masalah itu. Salah satu framework yang bisa kita pakai itu React ya. Nanti bakal dibahas juga di bagian akhir ya. React. Terus selain frameworknya, itu nanti kita pelajarin juga PWA. PWA itu apa? PWA itu Progressive Web App. Jadi Progressive Web App itu bisa dibilang website yang tampilannya atau behaviornya itu mirip banget kayak aplikasi natif gitu, mirip kayak aplikasi mobile yang biasanya teman-teman pakai gitu. Itu bisa setelah kita belajar kayak React, kita bisa mulai pelajarin tentang PWA. Terus nextnya juga kita belajar CSS preprocessor. Jadi misalnya SAS ini ya, salah satu preprocessor dari CSS. SAS ini teknologi yang memungkinkan kita menuliskan kode CSS itu lebih efisien gitu. Nah, selain React tadi ada satu lagi juga framework yang cukup populer namanya Vue ya. Ini lumayan populer juga dan lumayan baru dan bagus juga buat dipelajarin teman-teman. Cuman yang sekarang lebih populer ya di kalangan front end itu React sih. Jadi ya kalau kalau dari awal sih mending aku sarannya teman bisa belajar React dulu. Kayak gitu. Nah, ini framework yang paling populer gitu ya saat ini ya. Tadi udah di Halo Mas Hasan. Halo Mas. Halo Mas Hasan. Sepertinya ini oke. Oke,
teman-teman sambil menunggu Mas Hasannya untuk join lagi, sepertinya ada kendala teknis di jaringannya. Mungkin buat teman-teman jangan lupa untuk mengabadikan momen gitu ya, supaya nanti bisa dapat special gift nih dari Altera Academy juga. Dan dari yang udah dijelasin sama Mas Hasan itu tadi, barangkali ada yang mau ditanyakan, nah boleh nih untuk drop pertanyaan di link yang udah kita share yang ada di chat gitu ya. Oke, nah sebentar kita tunggu dulu Mas Hasannya. Halo Mas. Halo, halo. Ya, Kak. Oke, apakah udah aman nih jaringannya? Aku udah ganti jaringan sih, harusnya semoga aman ya. Oke, semoga aman nih gitu. Boleh diulang lagi tadi Mas dari framework gitu ya? Oke, ya, sorry ya teman-teman ya. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. Oke, jadi sorry. Ya, jadi di front end itu ada 3 framework yang saat ini tuh paling populer ya. Ada Angular, Vue, sama React gitu. Dari ketiga ini, itu bisa dibilang yang paling populer tuh React gitu. Karena emang dia termasuk, ya gak tua juga sih. Dia tuh dibikin Facebook dan banyak keunggulan gitu dibandingkan Angular sama Vue. Angular sama Vue itu bagus juga, cuman ya kalau dari aku sih emang React ini karena udah diadopsi juga sama banyak perusahaan, jadi kalau teman-teman mau belajar framework, cocoknya belajar React gitu. Oke. Kita singgung sedikit ya terkait framework Angular gitu. Angular itu dikembangkan oleh Google, dirilis tahun 2010. Kode yang dihasilkan itu cenderung lebih sedikit sehingga lebih mudah untuk dilanjutkan program lain. Jadi Angular itu dia itu pakai fitur atau udah membawa fitur typing sehingga membuat dia itu lebih safe gitu dibanding yang lain karena dia bawaannya pakai TypeScript ya. Jadi teman-teman kan saat juga masalah yang menjadi supersetnya JavaScript yang membuat fit yang mengharuskan kita menggunakan terkait TypeScript, jadi bisa lebih aman gitu. Oke, nah sepertinya Mas Hasan, oke. Halo Mas, gimana? Apakah udah aman? Ya Kak, sorry ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa diulang lagi dari yang Angular itu tadi ya Mas. Oke. Oke, semoga di sini aman. Iya, sorry ya teman-teman ya. Jadi tadi sampai di sini ya. Ya, Angular ini aku pernah nyoba-nyoba gitu ya. Dia tuh udah punya bawaan fitur yang banyak banget gitu, dan itu sangat useful gitu. Cuman kalau kita pengen framework yang bisa lebih customize, itu kurang cocok gitu. Jadi Angular tuh cocoknya biasanya dipakai sama perusahaan yang emang niat aplikasinya tuh dipakai dalam jangka waktu lama gitu. Jadi yang pengen scalable banget dan dia emang siap buat ribet dari awal tuh pakai Angular. Terus ada juga Vue ya. Vue ini lumayan baru, dirilisnya tahun 2014. Yang ngembangin mantannya pegawai Google juga, namanya Evan Yu ya. Ini juga salah satu framework yang mudah dipelajari dan cocok banget buat pengejar MVP atau minimum viable product. Jadi kalau tadi Angular kan use case-nya itu cocoknya dipakai buat project yang nanti bakal dipakai dalam skala gede atau jangka panjang. Kalau misal kita cuman pengen ngejar project
cuman pengejar MVP, itu bisa pakai Vue gitu. Karena ya setupnya nggak terlalu ribet juga, terus fitur-fiturnya juga bisa di custom gitu. Ini salah satu companies yang pakai ya, ada Alibaba, terus Tencent. Ini kebanyakan perusahaan Cina pakai Vue gitu ya. Nah terakhir React nih. Ini yang menurutku emang paling gimana ya? Dia banyak keunggulan gitu dibanding dua framework yang lain tadi, karena dia tuh bukan framework yang menawarkan banyak fitur ya. Dia termasuk salah satu library dengan, jadi React itu sebenarnya bukan framework ya, tapi dia library, tapi dia bisa dianggap sebagai framework karena uh, sudah menyediakan banyak fitur atau pustaka yang langsung bisa kita pakai gitu. Jadi dia menawarkan masalah tadi ya, masalah customizable-nya sama masalah mudah dipakainya gitu. Jadi React ini cocok banget, baik buat aplikasi yang buat ngejar MVP kayak kecil-kecilan gitu, maupun yang buat skala gede gitu. Jadi React ini dibikin sama Facebook dalam rangka memecahkan solusi masalah performance ya. Mereka menghadapi masalah performance sosial media, sehingga mereka membuat satu framework sendiri yang namanya React gitu. Setelah dirilis ke publik, ternyata dia popularitinya luar biasa gitu, banyak yang pakai gitu ya. Ini company yang pakai ada Instagram, Netflix, Airbnb gitu. Oke, next line tadi, tiga tadi ada juga Ember.js, terus sama Svelte. Svelte ini ya di kalangan front end developer akhir-akhir ini lumayan hype gitu. Cuman ya mungkin ini di masa depan banyak yang pakai juga ya. Cuman kalau sekarang sih tetap yang lebih banyak makanya itu React. Nah, ini next tips ya. Di fase tadi udah ada fase 1, fase 2. Di fase 3, tadi kita misal udah bikin tampilan plus functionality plus kita udah menyiapkan responsifnya. Nextnya kita bisa mulai integrasi. Integrasi itu istilah ketika kita menyatukan aplikasi kita dengan API yang dibikin sama teman-teman backend gitu. Jadi di sini kita bisa masuk ke proses di mana nanti aplikasi kita itu udah benar-benar full functionality-nya plus tampilannya gitu. Jadi benar-benar full apps yang siap untuk dirilis ke publik gitu ya. Jadi kita setelah kita bikin tampilannya, kita memikirkan atau kita memproses masalah aliran datanya, terus interaksi user, dan yang terakhir setelah kita memproses semuanya itu, kalau bisa kita tetap fokus dan pantang menyerah gitu ya. Karena di dalam development sebuah web itu pasti bakal ada banyak banget blocker atau problem yang mungkin kita kalau nggak fokus atau gampang nyerah, ya kita pasti nggak bisa bikin sampai selesai gitu ya. Karena emang challenge-nya itu banyak banget gitu. Kayak gitu. Terus fase terakhir kita bisa mulai bikin portofolio. Nah, kalau udah bikin portofolio, sebaiknya kita persiapkan juga versioning kontrolnya gitu ya. Kita bisa pakai GitHub atau GitLab gitu ya, yang bisa menghosting project kita gitu, biar kita nggak mengandalkan repository dari lokal kita. Kalau kita cuma ngandelin di lokal kan, misal laptop kita tiba-tiba rusak gitu ya, tiba-tiba mati, dan file kita tuh belum sempat kita simpen, itu kan pasti bakal bermasalah ya. Jadi di sini ada GitHub, ada Git dan GitHub yang siap membantu kita itu untuk mengamankan project-project kita gitu. Selain buat mengamankan, versioning control itu juga berguna banget buat masalah versioning gitu ya. Jadi kita bisa membuat satu versi ke versi lain dan bisa kita bolak-balik ke versi-versi itu. Jadi kalau
di analogi itu kalau pas teman-teman bikin skripsi ya, biasanya kan ada skripsi versi 1 gitu ya, terus versi 2, terus versi fix bismillah gitu ya. Nah, di version control tuh kita nggak perlu menduplikat gitu. Kita bisa pindah-pindah versi gitu, kita bolak-balik gitu. Oke, itu nextnya apa nih? Setelah kita membuat semua mulai tuh apa itu bisa mulai untuk dengan kemampuan kita untuk buat website, kita harusnya udah siap buat bisa mulai misalnya. Halo, Mas Hasan. Ah, halo, Mas. Wah, oke. Nah, kita tunggu Mas Hasan. Halo, Mas. Halo, masih ke mute? Halo, Mas. Mungkin bisa di off Ya, Pak. cam, Ya, halo. bisa di off cam dulu aja nggak apa-apa gitu, biar nggak begitu makan banding Oke, oke. jaringan juga supaya nggak nge-lag gitu. Nah, boleh silakan dilanjutkan lagi, Mas. Oke, oke. Terima kasih, Kak Revi. Oke, ya. Tadi kita udah bahas langkah-langkah awal ya, sebagai langkah-langkah awal atau tips-tips biar kita bisa memulai karir sebagai front-end developer. Sekarang kita bahas satu framework yang mungkin nanti bakal banyak dipakai teman-teman ya, kalau misalnya udah berkali di front-end gitu ya. Jadi kita bakal bahas React gitu. Tadi udah sempat aku singgung ya, React ini salah satu framework yang paling populer gitu saat ini. Oke, langsung masuk aja. React itu apa? React itu JavaScript library ya. Dia sebenarnya bukan framework, tapi library, pustaka untuk membuat user interface. Dikembangkan oleh Facebook dan memakai desain pattern MVC, model view controller. Nah, jadi React ini library ya, bukan framework. Jadi kita bisa membuat satu aplikasi itu pakai React gitu. Jadi kita nggak perlu membuat uh, membuat satu halaman from scratch dari HTML atau CSS atau JavaScript. Karena kalau kita mulai dari scratch banget, itu yang harus kita persiapkan atau yang harus kita setup itu bakal banyak banget. Nah, React ini menyediakan banyak library atau fitur-fitur yang langsung bisa kita pakai gitu. Jadi kita nggak perlu ribet buat setup hal-hal yang harusnya itu udah bisa disiapkan gitu. Terus alasannya kenapa harus pakai React? Uh, uh, jadi dia itu pertama dia cepat gitu ya. Performanya sudah teruji, performanya itu bagus banget gitu. Buat website dari skala kecil sampai besar itu udah teruji performanya bagus. Terus dia itu modular. Jadi kita kalau membuat satu halaman website pasti bakal ada banyak tampilan-tampilan yang banyak berulang gitu ya. Misalnya ada form, kan si form itu nggak hanya di satu halaman gitu ya, bisa ada di banyak halaman. Nah, kalau pakai React kita tuh bisa bikin form tanpa harus membuat di setiap halaman. Jadi cukup bikin. Halo, Mas Hasan.
Oke, mungkin ngingetin kembali buat teman-teman nih, jangan lupa untuk, bikin story juga, terus tag Altera Academy dan siapa tahu teman-teman nih, bisa dapat, hadiah gitu ya dari tim Altera Academy. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk, drop pertanyaan teman-teman itu melalui, link yang udah kita share di, kolom chat gitu ya. Oke, kita tunggu Mas Hasannya kembali. Oke, Halo Kak. oke. Gimana Mas? Udah aman? Iya, tadi Oh, putus lagi. Sorry. oke. Boleh silakan dilanjutkan Mas. Oke. Oke ya, sorry ya teman-temannya di sini emang lagi ada ya masalah koneksi ya. Ya tadi sampai ini ya, alasan-alasan kenapa kita harus pakai React gitu ya. Jadi selain cepat, modular, terus scalable juga, dia tuh fleksibel gitu. Eh ke kita bisa tadi ya, kita bisa bikin aplikasi yang untuk dari berbagai macam apa ya, flow logic yang kita pengenkan tuh React itu cukup fleksibel gitu buat provide itu gitu. Terus yang terakhir dia tuh populer. Popularity ini juga biasanya jadi salah satu alasan kenapa framework itu bakal dipakai. Karena kalau kalau nggak populer, misal kita menemukan satu blocker ya atau satu masalah dalam kode yang kita tuh nggak tahu solvingnya. Kalau udah populer tuh kalau kita searching bakal ada banyak developer-developer lain di luar yang udah sempat nemu problemnya gitu. Jadi kita bisa nyontek dari mereka, nggak perlu kita pusing-pusing buat solve sendiri gitu. Ini company yang pakai React ya. Tadi udah sempat di sini ada Netflix. Di Indonesia ada Trevca, ada 10 juga. 10 ini salah satu juga ya, itu pakai React. Oke, terus Oke, sepertinya terputus lagi nih Mas Hasannya. Kita tunggu lagi. Oke, apakah sudah bergabung Mas Hasan? Oke, teman-teman ngingetin juga untuk presensinya itu, include di pengerjaan, final quiz gitu, dan untuk final quiz-nya sendiri akan kita share setelah acara ini berakhir gitu ya. Halo Mas Hasan? halo. Ya, Kak. Oke, silakan dilanjutkan Mas. Oke. Eh, sebentar ya. Oke, tadi sampai sini ya. Eh, jadi pertanyaan selanjutnya itu kapan kita harus pakai React gitu ya. Eh, kita bisa pakai React ketika kondisinya banyak di halaman dari aplikasi itu banyak sering melakukan perubahan. Jadi kalau misal aplikasi kita itu bakal interaktif gitu ya, ada banyak menu atau ada banyak bagian yang dimana user itu bakal sering interaksi. Misal interaksi itu misalnya klik atau misal input, itu kan berarti ada banyak state yang berubah gitu ya, banyak tampilan yang bakal sering berubah. Nah itu di situ cocok banget buat pakai React. Nah selain itu React itu dia tuh kelebihannya dia pakai virtual DOM. Jadi bukan real DOM. DOM itu apa? DOM itu dokumen object model ya. Jadi di sebuah laman website itu bisa diibaratkan
kayak satu dokumen gitu ya. Dokumen yang di situ ada body, ada div-nya, ada teksnya. Nah, React itu yang dimanipulasi itu bukan DOM-nya itu, tapi mereka membuat sebuah objek yang namanya virtual DOM. Sehingga di sini yang performanya itu bisa jadi lebih cepat gitu. Contohnya kayak gini nih. Jadi di sini kalau misal ini salah satu sintaksnya React ya. Misal kita bikin satu function gitu ya, isinya kayak gini. Nah, React itu di belakang layar akan membuat satu elemen yang disebut virtual DOM kayak gini. Jadi ketika kita menuliskan satu kode fungsi kayak gini, itu React bakal membuat satu elemen yang nanti bakal ditampilkan oleh virtual DOM kayak gitu. Nah, React DOM-nya itu nanti mentranslate virtual DOM yang udah dibikin React kembali ke DOM, kembali ke dokumen objek modelnya. Jadi di sini harus diperhatikan tuh ada React DOM ya. Nah, React DOM itu kan React tadi yang membuat ini ya, yang membuat objek virtual DOM-nya. Nah, yang bertugas untuk mentranslate virtual DOM ke DOM lagi itu React DOM-nya. Jadi tadi setelah React membuat virtual DOM dan di situ kita mengincludekan semua interaksinya, React DOM itu mentranslasikan kembali ke DOM. Jadi si React-nya itu tidak secara langsung manipulasi DOM-nya. Kayak gitu. Misalnya kayak gini nih. Sorry. Nah, kalau di React, misal kita menuliskan satu function kayak gini, itu nanti ketika ada update ya, ada state yang berubah, misal ada user itu mengeklik sesuatu, itu React bakal men-trigger virtual DOM gitu. Jadi virtual DOM ini bakal di-trigger setiap kali ada perubahan. Setiap kali misal ada interaksi dari user yang membuat satu bagian dari aplikasi kita berubah. Nanti React itu bakal men-trigger untuk pembuatan virtual DOM. Kayak gitu. Nah, ini fundamental yang harus dipahami oleh teman-teman kalau belajar React. Yang pertama itu JSX. JSX itu istilah untuk sintaks yang bakal dipakai di React. Jadi JSX itu nanti bakal jelasin ya. JSX itu gabungan dari JS atau JavaScript dengan XML gitu ya. Ini sintak yang dipakai kalau kita pakai React gitu. Terus yang penting juga kita belajar React komponen. Karena tadi React itu komponen base ya. Jadi salah satu yang paling penting itu kita mempelajari komponen di React. Terus yang terakhir kita pelajarin tentang komponen interaction. Ini tadi misal gimana kita menghandle ketika ada user yang ngeklik button atau scroll atau input sesuatu. Itu kita harus pelajarin gimana komponen interaksinya. Ini contoh output dari kode di React gitu ya. Nah ini tadi ya, JSX itu menambahkan XML ke sintaks JavaScript. Ini contohnya misal kita pengen merender ya atau menampilkan hello world, itu sama React bakal kayak gini kodenya. Kita import React sama React DOM. Nah, React DOM itu bakal merender elemen yang kita ingin tampilkan. Misal kita ingin menampilkan paragraf ya atau P, isinya hello world. Itu nanti mekanismenya kayak gini. Outputnya kayak gini. Jadi di React itu kita bisa, kelebihannya adalah kita bisa mengincludekan yang namanya variabel. Kan kalau di HTML biasa, kita impossible ya buat pakai variabel. Sehingga susah buat interaksinya gitu. Nah, kalau di React, kita bisa langsung pakai variabel. Contohnya P1 ini variabel ya, karena kita di deklarasi pakai const. Karena di deklarasi, berarti dia variabel dan kita bisa pakai di JSX di React-nya gitu. Itu salah satu kelebihan React. Ini juga contoh outputnya.
Nah, ini salah satu contoh penggunaan komponen ya, yang membuat React itu bisa modular. Tadi misalnya kita bikin satu komponen ini bisa bisa apa saja ya, bisa button, bisa teks kayak hello world, atau bisa misalnya form tadi ya. Itu kita bisa define satu bagian komponen, kita define-nya pakai kelas. Nah, kalau kita pengen menampilkan hello world ini 3 kali, kita nggak perlu bikin manual H1 hello world 3 kali, tapi cukup memanggil komponennya gitu. Ini kalau simple sih kelihatan dikit ya, tapi bayangin kalau misal ada bagian di sini tuh yang gede banget, misalnya form tadi ya. Kita pengen nampilkan form itu nggak cuma satu, tapi 3. Bayangin kalau nggak ada komponen ini kan pasti kita bakal repetitif ya, kita tulis bolak-balik gitu. Karena ada komponen ini kita bisa reusable, langsung kita pakai gitu. Ini definisinya komponennya. Dia tuh komponen kode yang kecil dan reusable yang responsible buat di-render atau ditampilkan di HTML. Nah, ini juga salah satu yang membuat React spesial, itu adalah bagaimana cara komponennya berinteraksi. Jadi nanti kalau teman-teman belajar React, itu bakal nemuin yang namanya istilah state sama props. Nah, di situ dengan state dan props itu kita bisa membuat komponen yang interaktif gitu. Bahkan sekompleks apapun kita cukup pakai state sama props itu ya. Itu salah satu yang buat React itu spesial gitu. Terus ini perbedaannya, apa sih perbedaan antara HTML sama JSX? Jadi kalau di JSX, kalau misal di HTML ya, misal teman-teman harusnya sudah sempat ngulik-ngulik gitu ya tentang HTML. Di HTML itu kita pakai kelas gitu ya. Ya. Terus kalau inline style di HTML kita pakai string, di JSX kita itu pakai notasi objek ini. Ini notasi objek di JavaScript. Karena JSX kan basically dia itu JavaScript ya. Jadi kita pakai menuliskan nilai style itu pakai objek JavaScript. Terus kemudian di HTML itu hampir semua tag itu punya opening dan closing. Kalau di JSX satu elemen bisa self closing ya. Jadi contohnya tadi yang di sini ya. Kalau di HTML tuh kita bikin paragraf P itu harus ada tutupnya. Nah kalau di React bisa bisa langsung self gitu, self closing. Terus perbedaannya juga di event atau atributnya ya. Kalau di HTML notasinya kayak gini, kecil semua. Di JSX kita pakai camel case. Jadi kayak on click, di sini kita on click C-nya itu kapital, on change juga gitu. Terus juga di HTML itu bisa mereturn multiple elemen. Nah, kalau di JSX, satu komponen itu wajib hanya mereturn satu single elemen. Jadi kalau misal kita ada banyak elemen di satu komponen, itu harus kita wrap di jadi satu JSX gitu. Kalau nggak gitu, dia bakal nge-return error. Nah, terus ini juga, tadi sempat aku bingung ya, di HTML itu kita nggak bisa secara langsung menggunakan variabel JavaScript. Kalau di JSX bisa gitu. Oke, udah dibahas semuanya terkait teknis apa itu HTML, JS, React. Kita masuk ke career path-nya ya. Nah, ini persentase programmer yang mengidentify dirinya as full stack, back end atau front end. Ini back end tuh ya lumayan banyak. Terus ada full stack, nah front end ini ketiga nih. Ini survei dari Stack Overflow tahun 2020. Bisa dilihat front end tuh role-nya lumayan banyak ya, programmer yang tertarik buat jadi front end developer. Kayak gitu. Terus juga ini apa yang diberikan oleh hiring manager sama bootcamp graduates. Jadi 72% dari hiring manager itu menganggap meng-hire graduation dari bootcamp itu sama atau bahkan lebih baik dari rekrutan yang lain gitu. Itu menurut ini survei dari HackerRank ya tahun 2020.
Terus juga ini alasan kenapa bootcamp grade 2 itu sukses gitu. Biasanya mereka itu punya kemampuan untuk belajar teknologi dan bahasa programming itu cepat gitu ya. Terus mereka tuh punya pengalaman praktis yang cukup kuat sehingga kalau dihadapkan pada masalah real itu udah siap gitu. Sama mereka itu siap buat dapat responsibility. Mereka tuh suka tantangan. Ini kayaknya Mas Hasan terputus lagi gitu. Mengingatkan juga buat teman-teman, jangan lupa lagi gitu untuk mengabadikan momen juga, barangkali teman-teman bisa berkesempatan nih dapat hadiah menarik dari tim Altera Academy. Nah, untuk sertifikatnya nanti itu teman-teman bisa dapatkan setelah mengerjakan final quiz, di mana nanti kalau misalnya nilainya teman-teman itu lebih dari 70 ke atas gitu, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Dan untuk link final quiz-nya akan kita share di nanti gitu setelah acara ini berakhir. Dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa drop pertanyaannya di link yang udah kita share di kolom chat gitu ya. Nah, ini Mas Hasannya masih belum join juga. Oke, kita tunggu dulu. Oke, apakah Mas Hasan? Oke, masih belum. Oke. Oke, wait ya teman-teman, kita coba konfirmasi ke Mas Hasannya.
Oke teman-teman, nah nanti gitu kan ada sesi Q&A juga, jadi barangkali teman-teman ada yang mau bertanya juga ke Mas Hasan setelah nanti Mas Hasan join, bisa drop pertanyaan di link yang udah kita share di kolom chat juga, dan juga udah kita share juga di YouTube maupun di Discord ya. Oke. Nah, kira-kira teman-teman di sini, siapa aja nih yang mulai tertarik ke FE gitu atau tadi yang udah switch karir juga? Nah, bisa, drop di kolom chat ya. Oh, chat-nya udah dibuka, oke. Oke. Nah, siapa nih dari teman-teman semua yang udah hadir di sini yang, tertarik nih untuk, belajar di kelas front end? Boleh drop, di kolom chat ya, teman-teman. Oke. Oke. Dari teman-teman yang lain nih, yang mulai, apa ya, ingin switch karir juga. Oke. Nah, kalau untuk kelas full stack-nya sendiri untuk saat ini nih, di Altera Academy sendiri, ada immersive program gitu, tapi untuk kelasnya sendiri, itu kita udah bagi jadi back end sendiri dan front end-nya sendiri gitu. Jadi lebih fokus gitu untuk ke back end-nya ataupun ke front end-nya sendiri. Oke. Oke, semoga konsisten. Nah, bener sih gitu. Jadi, kemarin nih mungkin teman-teman yang udah sempat ikutan juga di, back end juga dari pesan Mas Hasan juga ketika kita mulai belajar, pemrograman gitu supaya kita lebih bisa mahir, nah kita harus konsisten nih untuk belajarnya gitu. Oke. Oke, untuk back-end Golang sendiri di Massive Program itu ada gitu, Kak, dan untuk informasi lebih lanjut terkait Immersive Program, teman-teman bisa cek, di website-nya kita gitu, ada, Immersive Program gitu. Oke, Kak Robi lebih tertarik ke full stack-nya. Kalau keren tuh lebih ke desain web kan. Nah, betul, Kak, gitu. Jadi kalau untuk front end-nya sendiri itu teman-teman lebih fokus ke desainnya gitu, tapi, nanti teman-teman itu mengimplementasikan, desain dari, UI atau UX. Nah, ini sepertinya Mas Hasan udah join. Oke, halo Mas Hasan? Bisa di halo halo? Halo, oke, ini udah aman, Mas? Udah Udah bisa dilanjutkan? bisa bisa bisa. Oke. Oke, Mas Hasan, silakan. Oke oke. Oke ya, tadi sampai mana ya? Sampai sini palingan. Ya aku ulang dari sini ya. Iya, ini oke. Jadi Ya, Mas. mm, ini kemarin sempat aku bahas juga ya. Jadi terkait job vacancies yang diposting per quarter gitu ya. Itu dalam 1 tahun biasanya di quarter keempat itu banyak banget company yang posting tentang uh, junior software engineer gitu. Jadi data ini bisa jadi acuan buat teman-teman kalau misal pengen apply buat junior software engineer itu kapan gitu ya. Oke, terus uh, ini juga kemarin udah sempat aku bahas ya. Jadi 5 profesi yang paling
banyak dicari vakansinya dalam 1 tahun. Itu ada di junior SE, QA, senior SE, data, sama Android mobile. Ya, jadi SE ini berarti include BE front end gitu ya, mobile juga. Itu termasuk yang paling banyak dicari gitu. Terus ini kemarin juga sempat dibahas ya. Jadi biasanya di perusahaan teknologi itu pembagiannya jadi 3 ini. Ada engineering, arsitektur, sama data. Kalau teman-teman back end atau front end tuh biasanya maksudnya di engineering gitu ya. Terus career path-nya biasanya dimulai dari junior, terus ke medior, senior, terus sampai ke senior engineering manager, sampai kalau misal teman-teman bisa bikin startup sendiri, otomatis langsung jadi CTO gitu ya. Oke. Terus career path-nya di perusahaan teknologi itu biasanya ada 2 track ya, ada expert track sama manajerial. Kalau manajerial tuh biasanya udah nggak berurusan dengan programming lagi gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman udah bosen ngoding gitu, bisa mencoba track manajerial gitu. Tapi kalau misal masih pengen ngoding terus sampai jadi CTO, ya bisa terus melanjutkan track expertnya gitu, misalnya jadi principal, arsitek. Oke, nah ini kalau front end ya, biasanya dari junior, terus medior, senior. Terakhir, ada quotes dari Ethan Marcotte ya. Jika kamu menjadi seorang front end developer, kamu bisa berpura-pura kalau kamu itu pakai topi topi bajak laut gitu ya. Ini maksudnya kalau teman-teman udah jadi front end itu biasanya kita bisa punya apa ya? Punya kebebasan untuk berkreasi lah. Kalau kita tahu bajak laut itu kan mereka mengarungi lautan tuh kayak semacam orang yang bebas gitu ya, dari kekangan apapun. Bebas dari otoritas negara. Nah, front end itu kita bisa bebas untuk berimajinasi, memanfaatkan teknologi HTML, CSS pada halaman website kita gitu. Oke, itu aja paling dari aku ya untuk sharing hari ini. Bisa aku kembalikan ke Mbak Revin. Oke, nah sekarang kita masuk di sesi Q&A gitu ya, Mas Hasan. Nah, sebentar aku izin untuk share screen. Nah, boleh nih dari Mas Hasan untuk pilih pertanyaan dari teman-teman nih. Oke, ya diurut aja ya dari awal aja. Oke, boleh. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Fauzi nih. Bantu jelaskan lebih baik memperdalam satu bahasa, misal React.js atau Angular, atau pelajari seluruhnya. Oke, lebih baik mana? Kalau dari aku lebih baik memperdalam satu bahasa aja. Jadi misal teman-teman bisa langsung fokus belajar React aja. Soalnya ya biasanya kita dalam satu project jarang sih ada satu project terus pakai bahasa berlainan ya. Jadi mending fokus satu bahasa gitu sih. Oke, oke. Semoga bisa terjawab nih Kak Fauzi untuk pertanyaannya gitu ya. Jadi lebih fokuskan untuk memperdalam satu bahasa dulu gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Anonymous, Remix.js atau AngularJS atau Vue.js atau React.js yang menurut Mas Hasan saat ini bagus, kita pilih. Boleh langsung dijawab nih Mas Hasan. Oke, kalau remix honestly aku belum pernah pakai ya. Tapi kalau di antara 3 ini, itu sebenarnya 3 ini sama-sama bagus ya. Aku udah pernah coba semuanya. Nah, kalau lebih bagus yang mana itu sebenarnya biasanya balik ke use case ya. Kalau Angular tadi dia tuh typingnya strict banget gitu. Tapi dia cocok buat kalau misal kita bikin project yang skala gede. Soalnya safety-nya bakal terjamin gitu ya. Vue itu juga bagus. Ya banyak fitur-fitur yang nggak dimiliki juga dari Angular sama React. Tapi kalau dari aku tetap berdasarkan berdasarkan demand ya. Itu popularity React itu sekarang belum ada yang bisa ngalahin gitu. Jadi kalau buat kepentingan market paling cocoknya sih buat belajar React gitu ya. Kalau dari aku.
Oke. Nah, semoga bisa terjawab nih Kak Anonimus untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih dari Kak Tegar. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari bahasa pemrograman React dan juga pesaingnya framework Flutter? Oke, ya kalau React itu awalnya cuman dimaksudkan atau tujuannya dibikin untuk website aja. Cuman ada juga yang namanya React Native ya, untuk membuat aplikasi mobile. Nah kalau Flutter kan dari awal dia tuh emang di intensinya itu kita bisa membuat satu aplikasi yang bisa across device gitu ya. Cuman kalau kalau dari kekurangannya, karena React itu based on JavaScript, yang di situ JavaScript itu kekurangannya adalah karena dia nggak pakai typing, jadi biasanya banyak yang mengeluh di situ. Banyak juga programmer lain tuh yang nggak mau ke React karena masih pakai JavaScript. Yang ya JavaScript itu seperti dua sisi mata uang yang banyak hatersnya juga banyak penggemarnya gitu ya. Jadi biasanya kekurangan dari React itu karena JavaScript-nya sih. Kalau Flutter itu aku sekarang ya nggak pernah pegang juga sih. Cuman di ruang guru ya, ini cerita dikit, ruang guru persempat juga pakai Flutter, tapi untuk masalah performance itu sempat dicoba, dia tetap kalah ya sama React Native gitu. Itu yang sempat aku tahu ya. Itu bisa dikoreksi kalau kalau salah. Oke. Semoga bisa terjawab nih Kak Tegar untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih dari Kak Yandra. Saya yang sedang belajar React.js agar bisa magang, kira-kira apa saja ya minimal yang harus saya miliki atau kuasai? Nah, boleh silakan Mas Hasan dijawab. Oke, minimal yang harus dimiliki atau kuasai ya. Ya, kalau React sih, ya kalau dari aku paling yang harus dikuasai itu basic-basicnya dulu ya. Jadi kayak tadi kita harus paham dulu komponen di React itu kayak gimana, terus handle interaksinya kayak gimana. Kalau basicnya udah dikuasai, kita bisa naik ke advance-nya. Ada misal use case, ada fitur-fitur yang misal di situ cukup cukup apa ya, cukup ya cukup advance lah. Misalnya fitur untuk apa ya misalnya, fitur pencarian across komponen gitu ya, itu kan cukup advance. Nah kalau kita nggak menguasai basicnya, kalau masuk ke fitur-fitur kayak gitu biasanya susah gitu. Jadi ya saranku tetap basicnya dulu dipelajari gitu sampai paham kayak gitu. Dari basicnya dulu gitu ya Kak Yandra untuk belajarnya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih dari Kak Raffi. Boleh cerita sedikit tentang proyek pertama kali menjadi front end Kak? Silakan Mas Hasan. Project pertama kali menjadi front end ini ya, kalau project ini bisa project personal atau project di kerjaan ya, tapi paling aku ceritanya di project kerjaan ya. Kalau di pekerjaan dulu aku pertama kali itu bikin website buat ini sih, buat dashboard buat perpajakan gitu. Jadi tim pajak itu pengen ada satu platform biar mereka itu bisa memonitoring pajak dari restoran, dari hotel kayak gitu. Itu project pertama aku di pekerjaan sebagai front end sih. Oke. Semoga bisa terjawab nih Kak Raffi untuk pertanyaannya. Oke, nah yang selanjutnya nih, Mas Hasan, apakah ada contoh live coding-nya gitu? Oh, live coding ya bisa aja sih. Ini mau ada sesi live coding. Boleh mungkin kalau bisa sebentar gitu. Oh, oke boleh ya. Ya aku kasih contoh aja ya. Oke, Ini silakan share screen dulu Mas Hasan. oke ya, ini kebetulan aku ada project freelance gitu ya. Jadi aku sebentar. Ini aku
ada project buat bikin landing page ya. Nah, ini aku pakai teknologi Next.js. Oh ya, Next.js tadi belum sempat dibahas ya. Next.js itu framework buat React ya. Jadi React itu tadi udah sempat aku singgung. React itu sebenarnya bukan framework, dia itu library. Nah, ada satu framework yang memakai React gitu, namanya Next.js. Ini aku pakai Next.js. Jadi ini contohnya di sini pas kita generate projectnya itu sama Next langsung otomatis di generatein semuanya nih, folder-folder kayak pages, terus kayak public ini, terus package.json-nya itu otomatis di generatein sama mereka. Mungkin aku run dulu ya biar kelihatan nih. Nah, ini sebentar, ini udah kelihatan yang browser belum ya? Atau aku share-nya harus ini ya, harus semua layar ya? Sepertinya harus semua layar nih Mas, masih belum kelihatan tadi. Ya. Oke. Ya, ini contohnya misalnya ya, ini aku ada satu project buat landing page, ini halaman depannya gitu. Misal di sini teman-teman lihat ada menu navigasi. Nah, di sini kalau aku pakai framework Next ya, yang basically pakai React gitu ya. Aku cukup bikin satu komponen di sini. Namanya mana ya? Namanya navigation. Ya. Jadi di sini cukup bikin satu komponen. Di sini kan ada banyak halaman ya. Misal di sini ada selain halaman home, itu ada misal halaman project di sini. Nah, ini kan halaman lainnya. Nah, kalau kita nggak pakai framework, itu bakal susah buat nge-reuse menu navigasi ini. Jadi di sini kalau kita pakai React atau Next, cukup membuat satu file namanya navigation, dan di sini bisa kita taruh dalam layout yang bakal dipakai oleh semua pages gitu. Jadi across pages itu langsung pakai gitu. Kita pindah-pindah itu nggak perlu define navigasinya gitu. Ya, ini contohnya. Kayak gitu sih paling ya. Ini ada banyak sih contohnya. Kalau live coding terlalu panjang nanti kayaknya nggak cukup ya waktunya ya. Kasih overview dikit gitu saja sih. Oke. Nah, kita balik lagi ke sesi pertanyaan lagi. Nah, semoga bisa terjawab juga gitu ya, dan bisa tahu juga untuk codingnya nih dari Kak Anonymous. Nah, yang selanjutnya nih ada dari Kak Muhammad Sultoni nih. Saya sedang belajar tentang Next.js. Menurut Mas Hasan, Next.js ini bagaimana? Karena ini juga masih membahas tentang JavaScript dan React.js yang masih berkaitan. Boleh dijawab nih Mas Hasan. Oke ya, kebetulan banget ya tadi yang aku demoin tuh pakai Next ya. Jadi Next ini juga populer banget sekarang karena kelebihannya adalah kita bisa menggunakan fitur apa namanya ya, server-side rendering gitu ya. Jadi di Next itu menyediakan fitur-fitur yang selain client-side rendering. Ada namanya server-side rendering, terus ada incremental rendering yang itu useful banget kalau kita memikirkan SEO. SEO itu search engine optimization ya. Jadi kalau misal website kita tuh pengen lebih bisa terindeks di search engine, itu cocok banget kalau kita pakai Next gitu. Jadi saranku kalau Mas Sultan ini tertarik websitenya itu buat mengoptimalkan SEO-nya, itu bisa banget pakai Next. Cocok banget gitu. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Sultani untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Anonymous lagi nih. Berapa lama ya Kak untuk bisa menguasai skill front-end bagi pemula? Silakan Mas Hasan. Oke, berapa lama ya? Ya ini tergantung waktu yang dipunyai ya. Kalau teman-teman punya waktu luang, terus dipelajari dari awal, harusnya bisa cukup dalam 1 bulan cukup lah untuk menguasai semua basicnya gitu.
dan udah bisa masuk ke belajar framework-nya gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dari HTML-nya, terus CSS, itu 1 bulan cukup lah dialokasikan gitu. Oke, oke. Oke, semoga bisa terjawab ya Kak Anonymous untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Alfian gitu. Sebagai seorang front end, bahasa pemrograman apa yang harus ditekuni? Silakan Mas Hasan. Oke, bahasa pemrograman sebagai front end. Kalau bahasa pemrograman di front end itu yang dipakai sebenarnya cuma 1 ya, JavaScript. Dan itu yang paling wajib buat dipelajarin karena ya hampir semua framework tadi pakai JavaScript ya. Selain JavaScript, itu kita juga harus paham HTML sama CSS. Entah biasanya di kalangan programmer itu mengkategorikan HTML CSS itu termasuk bahasa pemrograman atau enggak. Cuman ya itu bagi front end wajib banget buat dipelajarin gitu ya. Jadi 3 tadi ya, JS, HTML, sama CSS. Itu sih. Oke, semoga bisa terjawab ya Kak Alfian untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan yang selanjutnya dari Anonymous lagi, biasa kan saya pakai XAMPP untuk local host-nya. Kalau misal kita mau hosting ke internet gimana ya? Udah pernah coba tutor di Google, fail terus. Nah, silakan dijawab Mas Hasan. Oke, kalau SEM ini aku jarang pakai ya. SEM itu biasanya buat PHP ya. Pakai PHP. Nah, kalau hosting ke internet itu ya itu panjang sih harusnya kalau detailin. Harusnya bisa lihat dokumentasinya paling ya. Dokumentasi dari SEM-nya atau PHP-nya ya. Itu pasti ada sih harusnya. Kayak gitu. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Anonymous. Nah, mungkin dari Mas Hasan, ada yang mau jawab pertanyaan dari teman-teman nih? Boleh dipilih gitu? Oke, ya itu yang next itu boleh sih. Yang dari Mbak Sri Manis. Oh, oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Sri Manis. Kak Hasan sendiri hafal nggak setiap kode di bahasa program yang berbeda? Hafal apa enggak? Aku jawab enggak ya. Jadi programmer itu enggak dituntut buat menghafal kode ya. Tapi kita dibiasakan untuk punya cara berpikir yang logis gitu. Kalau hafal itu nanti kalau kita sering ngoding sendiri ya pasti bakal hafal sendiri kita mau pakai apa. Tapi nggak harus dihafalin satu-satu ya. Intinya paling sering-sering aja nyoba gitu, sering-sering ngoding, sering-sering nyobain sintak nanti bakal hafal sendiri gitu. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Sri Manis. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Hasan. Oke. Ya, next-nya boleh sih itu. Oke. Dari Kak Fardan gitu, lebih efektif belajar pelatihan-pelatihan atau belajar langsung terjun dalam proyek kecil-kecilan dalam back end maupun front end, Mas? Silakan, Mas. Efektifnya, sebenarnya yang bagus itu kita harus dua-duanya ya, harus belajar sekaligus nyoba gitu. Nah biasanya kalau kita langsung nyoba ke project, itu susahnya karena kita nggak punya basic, pasti bakal sering banget nemuin kendala atau blocker-blocker yang kita nggak bisa membayangkan gitu solusinya kayak gimana. Makanya itu pentingnya kita belajar basic dulu gitu. Minimal kita tuh ikut pelatihan buat belajar basicnya, setelah dapat basic-basicnya apa, bisa langsung terjun ke project-project gitu, biar dapat pembiasaannya. Oke, nah seperti di immersive juga gitu ya Mas Hasan gitu. Jadi teman-teman akan belajar dulu mulai dari basicnya gitu. Nanti di akhir pelatihan itu teman-teman juga akan terjun ke project juga gitu ya Mas. Betul. Oke. Nah, mungkin yang pertanyaan selanjutnya Mas Hasan. Oke. Itu boleh sih itu yang memperbanyak. Oke, dari Anonymous lagi nih, untuk memperbanyak atau memperbagus portofolio untuk ditaruh di CV bagusan project solo seperti apa ya Kak kalau kondisinya belum pernah bekerja? Perbagus portofolio. Kalau portofolio, ya teman-teman bisa, nggak perlu project yang komplek-komplek banget ya.
minimal misal bikin satu project yang isinya itu to do apps gitu. Itu kalau misal teman-teman udah bisa bikin project itu, terus bisa show ke HR pas misal interview, itu udah cukup harusnya membuktikan skill teman-teman. Kalau ya walaupun teman-teman aku ini pemula tapi udah bisa bikin project kayak gini gitu, itu udah cukup banget gitu. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Anonymous untuk pertanyaannya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya, Mas Hasan silakan dipilih nih. Oke, itu bagus tuh pertanyaan dari Andi itu. Oke, kita tarik ke atas dulu ya. Nih, ada pertanyaan dari Kak Andi. Adakah web atau platform yang berisi tantangan atau challenge bisa berisi seperti pemecahan masalah codingan maupun studi case untuk menambah pengetahuan kita dalam dunia front end? Silakan Mas Hasan. Oh, cari challenge. Harusnya banyak ya. Kalau dulu karena aku belajarnya dari ini sih, dari apa namanya? Code Academy. Code Academy itu di situ itu bagus kalau kita pengen enforcing basicnya sekaligus lihat implementasinya gitu tuh main bagus. Kalau yang lain sebenarnya ada banyak ya. Cuman aku agak lupa sih nama-namanya. Tapi harusnya ada banyak sih. Salah satu contohnya tadi ya, Code Academy itu contohnya itu bagus. Oke. Semoga bisa terjawab nih Kak Andi gitu ya. Jadi bisa dicoba di Code Academy. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, Mas Hasan, boleh silakan dipilih. Oke. Itu boleh tuh dari I Am Noob. Oke, yang atas sendiri nih. Dari Kak I'm Noob gitu, framework back-end yang adaptable, berkolaborasi front-end, React, apa yang sering digunakan ya? Boleh Mas Hasan. Ya, jadi biasanya framework back-end itu terpisah ya dari front-end ya. Jadi nggak harus ada satu framework yang benar-benar harus kompatibel sama React gitu, karena biasanya benar-benar terpisah gitu. Jadi framework backend yang adaptable ya hampir semua framework backend bisa gitu dipakai buat berkolaborasi sama front end. Entah itu pakai Golang, atau pakai Python, atau pakai JavaScript juga, pakai Node.js itu bisa juga gitu. Oke. Semoga bisa terjawab nih Kak I'm Noob gitu ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Hasan. Ya, itu boleh tuh pertanyaan santai. Oke, dari Kak Anonymous nih, pertanyaan santai Kak. Cara ngelamar di ruang guru gimana ya, plus syarat minimalnya? Boleh silakan dijawab Mas Hasan. Oke, cara ngelamar di ruang guru ya. Kalau ngelamar sih ya tinggal apply aja ya. Kalian cantumin CV, kirim email gitu ya. Nanti bakal ada follow up dari tim HR-nya gitu. Nah, di situ paling aku kasih sarannya kalau nanti proses ininya ya, proses seleksinya gitu ya. Kalau di ruang guru itu ada banyak sih tahapnya. Ada live coding, terus ada namanya itu panel interview, terus ada interview lagi, ada banyak lah. Paling yang harus syarat minimal ya tadi ya, minimal teman-teman tuh paham basic gitu. Jadi kalau misal ditanyain tentang hal-hal basic itu teman-teman bisa jawab. Soalnya kan kalau teman-teman misal udah belajar jauh-jauh belajar React tapi nggak tahu basicnya kan ya biasanya percuma gitu kan. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Anonymous gimana cara ngelamar di ruang gurunya gitu. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Silakan Mas Hasan dipilih pertanyaan dari teman-teman. Oke. Ya boleh urut aja sih Kak. Oke, Dari awal boleh. aja. Oke, dari Kak Anonymous nih, web hosting yang recommended, free, murah, untuk para job seeker mencantumkan aplikasi buatannya apa ya? Boleh, silakan Mas Hasan. Web hosting. Iya, kalau aku biasanya pakainya Niaga Hoster ya. Yang lain nggak tahu ya. Kalau setahu sih di Indonesia biasanya yang lumayan murah tuh Niaga Hoster sih. Cuman yang lain aku nggak bisa jawab ya.
Oke, nah, saran dari, Mas Hasan tadi niaga hoster gitu ya ke Anonymous, semoga bisa terjawab nih untuk pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Anonymous lagi nih, Mas. Kenapa perusahaan atau startup meng-hiring back end dan front end kalau ada full stack yang bisa keduanya? Nah, boleh dijawab nih, Mas Hasan. Iya, karena sekarang startup atau perusahaan teknologi itu jarang banget yang eh apa ya meng-hire orang yang bakal bekerja di dua bidang sekaligus gitu. Karena hampir semua startup itu udah memisahkan front end sama back end gitu. Makanya ya sekarang jarang lah yang bisa ada sih biasanya full stack, tapi biasanya full stack itu yang dicari yang udah senior gitu. Soalnya nanti bakal ngelit project yang isinya juga bakal dipisah gitu, yang front end sama back end. Kayak gitu sih. Kalau kalau junior biasanya tetap carinya itu yang front end sendiri, back end sendiri, karena emang ya projectnya itu udah dipisah gitu front end sama back endnya. Kayak gitu. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Anonymous untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Tarisa nih. Kak, kalau jadi front end itu harus bisa menguasai coding apa aja selain HTML, CSS, Bootstrap, dan juga JavaScript? Silakan Mas Hasan. Iya, kalau selain HTML, jadi kalau HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript itu kan basic ya. Tapi nanti biasanya teman-teman kalau udah di perusahaan atau misal di project yang beneran itu jarang yang pakai tiga ini secara langsung, tapi pakai framework tadi. Jadi yang harus dikuasai selain ini tuh minimal teman-teman bisa menguasai framework ya, kayak React tadi. Atau kalau enggak bisa belajar namanya jQuery gitu, yang enggak frameworknya tuh enggak gede-gede banget. Masih mirip lah kayak sintaks JavaScript yang asli gitu. Kayak gitu sih. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Tarisa untuk pertanyaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Anonymous lagi nih Mas. Mau tanya Kak, berapa gaji seseorang sebagai front end, back end, full stack dari junior sampai senior gitu. Nah, kayak di absen aja gitu Mas. Boleh Mas Hasan silakan dijawab. Oke, gaji sebagai front end. Ya tadi di slide tadi harusnya udah bisa menggambarkan ya. Front end itu di level junior bisa ada yang bisa di atas 10 itu udah ada gitu. Ini biasanya beda-beda ya tiap perusahaan. Tapi rata-rata untuk junior front end, back end, full stack itu ya udah di atas minimal udah di atas 6 lah kayak gitu. Kalau senior bisa tembus ya ini tergantung nanti di grade berapa. Udah senior banget, udah bisa sampai 20 bisa sih. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin aku juga mau nyoba tanya juga nih berkaitan dengan gaji juga nih Mas gitu. Jadi semua itu juga pengaruhnya juga dari skill yang dimiliki dari masing-masing orangnya nggak sih gitu? Biar bisa entah gajinya naik gitu. Iya betul. Jadi perusahaan pasti punya sistem assessment sendiri ya untuk bisa mengukur skill atau ya kemampuan dari yang di hire itu seberapa gitu. Jadi kalau kita bisa punya skill yang menunjukkan kita udah mampu di level senior, ya kita harusnya udah bisa digaji dengan level senior gitu. Kayak gitu. Oke, oke. Nah, semoga bisa terjawab nih Kak Anonymous untuk pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Kak Ce gitu ya. Kak, saya mau ganti device nih ceritanya, tapi masih bingung mau pilih macOS apa Windows gitu. Nah, mungkin dari Mas Hasan ada saran nih. Oke, kalau pilih sebenarnya macOS Windows bisa dipakai dua-duanya. Kalau Windows, ya saranku minimal yang dilihat tuh speknya ya. Minimal speknya kayak RAM-nya ya minimal 8 gitu ya, biar biar kita pas buka kayak editor VS Code itu nggak nge-lag banget gitu. Kalau macOS ya macOS biasanya udah reliable banget sih buat modding gitu. Kalau mau macOS cocok banget sih kalau misal memutuskan pilih macOS buat modding itu cocok gitu. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Ce untuk pertanyaannya. Nah, mungkin kita batasi sampai di 3 pertanyaan aja ya Mas.
Boleh ya. Oke, nah mungkin dari Mas Hasan ada yang mau dipilih dulu nih pertanyaan dari teman-teman? Iya, itu boleh tuh dari Faren Divas. Oke, pertanyaan dari Kak Faren nih, belajar JavaScript sampai mana sekiranya sebelum lompat ke React? Silakan Mas Hasan. Iya. Jadi kalau belajar JavaScript itu topiknya banyak banget ya. Kalau dari aku sih saranku minimal teman-teman yang basic-basic kayak percabangan, looping, udah itu bisa masuk masalah OOP. Jadi misal belajar objek, terus class, inheritance, habis itu belajar tentang promise. Jadi gimana asinkronus di JavaScript itu bekerja, itu cukup lumayan penting ya, soalnya bakal dipakai itu. Habis itu setelah itu kita harus paham tuh gimana JavaScript itu manipulasi dong kayak gitu. Kalau itu udah dikuasai, harusnya udah cukup banget kalau mau masuk React gitu. Nah, Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Faren untuk pertanyaannya. Nah, mungkin boleh dipilih lagi Mas Hasan? oke itu ya bisa ya, yang pengen bisa ngoding tuh boleh sih. Oke, pertanyaan dari Kak pengen bisa ngoding nih. Biasanya programmer itu sistem kerjanya kontrak atau tetap? Silakan Mas. Iya, ini juga balik lagi juga ke perusahaan yang hire kita ya. Tapi kalau setahu di startup itu nggak ada kontrak sih buat programmer. Jadi kalau programmer di startup itu pasti di kerjanya kontrak. Tapi ada juga ya kayak perusahaan-perusahaan yang biasanya nggak menetapkan, yang non startup biasanya itu ada juga yang sistemnya kontrak gitu. Perusahaannya nih gitu. Semoga bisa terjawab ya Kak, pengen bisa ngoding gitu. Nah mungkin selanjutnya pertanyaan yang terakhir nih Mas Hasan, boleh dipilih. Itu ada pertanyaan dari Mas Afif tuh kayaknya follow up dari pertanyaan tadi ya. Oh, boleh-boleh. Nah, ini pertanyaan dari Kak Afif. Mas Hasan tadi bilang XAMPP itu kan lebih dikhususkan untuk PHP. Nah, kalau React.js sendiri itu kalau web servernya pakai apa? Ada tuh khususnya Kak untuk React.js? Silakan Mas Hasan. Iya, kalau lokal web server dari React itu udah disediain ya. Jadi biasanya kita kalau React itu pakai apa namanya, CLI, Command Line Interface, namanya Create React App. Nah, Create React App itu nanti di situ kita tinggal menjalankan komannya, itu udah disediain gitu untuk lokal servernya. Kita tinggal menjalankan command misal npm run dev, itu udah disediain lokal servernya. Jadi nggak perlu setup sendiri gitu, nggak ada tool khusus juga, udah disediain sama React-nya gitu. Oke, semoga bisa terjawab nih Kak Afif untuk pertanyaannya gitu. Nah, itu tadi merupakan pertanyaan yang terakhir dan untuk teman-teman semua yang udah mengirimkan pertanyaan juga gitu dan belum bisa kita jawab di sesi pada malam hari ini, boleh banget udah ada pengalaman juga bisa bantu jawab juga. Nah, mungkin untuk malam hari ini kita sudah di sesi sharing kita sampai di sini gitu. Nah, mungkin dari Mas Hasan ada yang mau disampaikan dulu nih ke teman-teman semua? Oke, kalau disampaikan ya paling pengen ngucapin thank you aja buat teman-teman yang udah bersedia belajar malam ini bareng aku ya. Kalau dari aku, teman-teman bisa tetap semangat buat belajar karena ya banyak hal-hal menarik yang bisa teman-teman temuin nanti kalau misal benar-benar berkarir di front end gitu. Kayak gitu sih. Ya. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman juga gitu untuk link final quiz-nya nanti akan kita share setelah sesi ini berakhir juga melalui Discord gitu dan untuk pengumpulannya itu terakhirnya sampai besok pagi juga. Nah, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir di sesi pada malam hari ini juga gitu dan mohon maaf apabila dari aku ataupun dari Mas Hasan ada salah-salah kata yang udah kita ucapkan gitu. Nah, untuk presensinya gitu, jadi presensinya juga include di pengerjaan final quiz-nya gitu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir malam ini.
malam teman-teman semua, terima kasih.